Bosku, gimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja ya. Kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang grafting. Grafting itu apa? Grafting adalah penyambungan kultur jaringan. Biasanya kalau di tumbuhan itu seperti stek, menyambung tunas muda ke pohon atau batang yang lebih tua dengan harapan kedepannya kalau dia tumbuh kualitasnya lebih bagus. Di lebah juga sama, ada dua jenis grafting. Yang pertama grafting untuk ratu, dan yang kedua grafting untuk royal jelly. Nah, yang dijelaskan sekarang adalah grafting untuk ratu. Gimana cara membuat ratu? Di peternakan lebah juga sama. Istilah grafting, penyambungan kultur jaringan juga sama. Akan tetapi perbedaannya di peternakan lebah yang disambung atau kultur jaringan, penyambungan kultur jaringan itu melalui larva. Larva yang baru menetas, yang masih sangat kecil itu dimasukkan ke tempat lain, ke tempat mangkokan jelly atau mangkokan grafting. Kenapa kok dipindah ke sini? Karena ini bentuknya lebih besar dibanding sarang. Harapannya si larva tadi akan diberikan makanan yang lebih dibanding larva yang ada di sarang, sehingga pertumbuhannya lebih besar dan dia bisa menjadi ratu. Kalau dia masih di sarang, dia jadinya pekerja. Kalau lahir, dia jadinya pekerja karena makanannya ya secukupnya. Ukuran lubang di sarang juga lebih kecil. Jadi pertumbuhannya juga lebih kecil dan akan jadi pekerja. Akan tetapi kenapa dipisah di sini? Ya ini alasannya. Dia lebih besar dan lebah pekerja akan memberi makan yang lebih, sehingga pertumbuhannya juga lebih besar dan naluri untuk berkembang biak atau memperbanyak koloni juga ada, sehingga diberi makan lebih dan akan menjadi ratu. Nah, gimana caranya? Nah, simak, nanti akan dilihatkan semua caranya. Dari pengambilan larva, terus cara masukinnya di sini gimana, kemudian terus dimasukkan ke sarang, ke kotak untuk dirawat dan diberi makan. Alatnya ini ya, mangkokan grafting. Nah, ini mangkokan grafting, terus kemudian setik. Nah, ini setiknya. Fungsinya setik ini untuk mengambil larva. Apakah harus sih seorang peternak untuk membuat ratu? Itu salah satu kewajiban yang dilakukan beekeeping ya, beekeeper adalah membuat ratu. Fungsinya ya karena pernah dijelaskan kemarin. Alatnya apa aja sih? Nah, ini alatnya mangkokan grafting, kemudian ada ini stick. Nah, ini sticknya. Ini sticknya. Secara alami lebah mempunyai insting sendiri ya, dia bisa membuat ratu sendiri. Akan tetapi dari segi kualitas berbeda dengan yang dibuat. Makanya salah satu pekerjaan yang wajib yang dilakukan oleh beekeeper adalah ya membuat ratu. Salah satunya memang untuk mengganti suatu ketika ada ratu yang memang performanya menurun, jumlah telurnya menurun atau ratunya mati. Nah, ini salah satu contoh liaran ratu ya. Nah, lebah bisa membuat ratu sendiri, tetapi dengan kualitas yang kurang kalau memang untuk diternakan. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini contoh ratu liar. Nah, ini kalau di kota harus dibuang memang ini. Ini terus ini. Nah kan ukurannya lebih besar dibanding ukuran yang lebah pekerja yang larva. Padahal telurnya sama. Jadi tidak ada bedanya antara telur untuk ratu dan telur untuk pekerja. Itu tidak ada bedanya. Akan tetapi
tempatnya dan ukurannya yang membedakan, sehingga pertumbuhannya bisa berbeda. Dia bisa menjadi ratu dan hanya bisa menjadi pekerja. Nah, ini ratu liar nih. Nah, ini umur seminggu nih, harus dibuang nih. Nah, udah jelas kan? Kita carikan di kotak pecah ya, kotak ternak yang baru diisi, atau kotak yang baru diperbanyak koloninya. Jadi kita mengambil terus kemudian digraftingkan ratu, harapannya biar koloninya lebih banyak dan kita punya kotak juga lebih banyak. Ini kemarin mecah kotak ternak tuh kurang lebih ada 200-an nih. Nah, belakang juga. Nah, ini cari di sini aja biar gampang. Masih ratu baru juga, telurnya bagus juga. Nah, kita buka. Jumlahnya masih 3, kemarin 2, kemudian dikasih fondasi baru 1, ada juga yang langsung dikasih sarang. Nah, kan lumayan udah ada isinya. Nah, telurnya juga bagus, ratunya mana, dicari ratunya. Nah, tepung sarinya kuning-kuning, ini tepung sari. Tepung sarinya juga bagus banget, makanya perkembangan ratu bagus juga. Dia makanannya kecukupi, telurnya rata, telurnya bagus. Terus telur yang baru menetas atau larva itu juga basah-basah banget memang. Nah, ini ratunya. Nah, ratunya kuning. Ini larvanya bagus nih. Larvanya bagus-bagus, nanti kita ambil buat grafting ya. Nah, ini dibersihkan dulu dengan cara dintrek. Nah, oke, biar turun semua, ratunya juga turun, tidak ada yang menempel. Nah, ini bisa dilihat. Nah, putih-putih itu susunya, nanti diperjelas. Kita ambil dulu. Kita tutup dulu, nanti kita kembalikan. Nah, bisa dilihat ya, yang diambil tuh ini ya, larva yang sangat kecil yang baru menetas, telur yang baru menetas. Nah, ini namanya larva yang baru menetas yang sangat kecil. Nah, ini telurnya yang putih-putih itu telur yang putih, terus agak panjang itu namanya telur. Nah, yang baru menetas itu larvanya ini. Nah, larvanya ini yang diambil, yang itu yang kecil-kecil yang baru menetas diambil. Yang masih putih banget, nah nanti dimasukkan di sini. Masukannya hati-hati ya, biar dia tidak rusak. Nih,
Nah ini kan, ini udah keisi semua. Kalau udah keisi semua, kemudian kita masukkan, kita pasangkan ke pinggangnya. Nah, saya masukkan ke bingkai ini hari ini. Nah, sesudah kita masukkan ke bingkai, nah baru kita masukkan ke kotak untuk menggrafting kotak yang udah dikasih sekat ya. Kalau kotak seperti itu, kotak yang sudah disekat nih udah. Nah kalau sudah, graftingan tersebut kita masukkan ke dalam kotak. Ya, nah tadi itu kita masukkan, kita rapatkan. Nah ini. Besok dilihat gimana perkembangannya, kira-kira jadi enggak. Nah tadi udah dilihatkan gimana caranya kan, udah caranya, terus masuk kotaknya. Besok di share lagi gimana perkembangannya, kira-kira 1 hari itu biasanya udah ada kelihatan kan antara jadi apa adanya, dan nanti disambung lagi. Oke, terima kasih.